Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qur'ania, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keberkahan sehingga tetap melaksanakan puasa hingga hari ini. Semoga semangat ini, spirit ini terus terjalin, terus tertanam, terus bertahan hingga akhir puasa nanti. Pada seri kali ini Al-Fakir akan membahas mengenai tema khusus. Hal-hal apa yang membuat seseorang ini wajib untuk melaksanakan fidyah? Sebagai catatan, ukuran fidyah yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan ialah 1 mud. 1 mud sama dengan makanan 750 gram beratnya dengan dasar bahan pokok yang biasa kita nikmati atau kita makan di negara Indonesia, artinya beras. Bisa jadi di negara lain berbeda, misalkan gandum atau mungkin makanan-makanan yang lain. Untuk di Indonesia artinya 1 mud 750 gram beras, atau bisa kita rupakan menjadi makanan yang telah matang. Baik, yang pertama adalah seseorang yang tidak berpuasa dan tidak ada kemungkinan untuk mengqadha puasanya. Sebagai contoh, misalkan ada si A. Si A ini ketika masuk bulan Ramadan telah mengalami sakit yang memenuhi kriteria untuk tidak melaksanakan puasa. Sakitnya, yakni ketika dia melaksanakan puasa dikhawatirkan semakin parah, semakin lama sembuhnya, salah satu anggota tubuh tidak berfungsi selayaknya, atau bahkan menyebabkan kematian, lantas dia tidak berpuasa, diperbolehkan. Ia pun tidak berpuasa mulai hari pertama hingga hari akhir bulan puasa, yakni 30 hari. Setelah Idul Fitri tiba, rupanya dia tetap mengalami sakit tadi, masih menimpa sakitnya dan tidak kunjung sembuh hingga kemudian dia wafat. Maka dia tidak punya kesempatan untuk mengganti puasa yang telah dia tinggalkan, meskipun dia masih muda, meskipun dia belum tua, meskipun pada normalnya dia bisa melaksanakan puasa. Namun dikarenakan sakitnya tadi dia tidak melaksanakan puasa, dilanjut setelah Idul Fitri dia tidak ada kesempatan waktu untuk melaksanakan qadha, berlanjut sakitnya hingga kemudian dia meninggal, maka orang ini sebagai ganti puasa yang telah tinggalkan, ahli warisnya atau mungkin dia punya harta diambilkan dari situ, tinggal dikalikan berapa hari dia tidak berpuasa. 1 harinya adalah 1 mud alias 750 gram makanan pokok negara Indonesia. Yang kedua, orang yang wajib membayar fidyah dikarenakan meninggalkan puasa di bulan Ramadan adalah orang yang sedang hamil atau orang yang sedang menyusui, dengan catatan dia khawatir ketika berpuasa, dia mengkhawatirkan kesehatan akan dirinya dan janin yang dia kandung atau bayi yang dia rawat apabila bayi tersebut telah lahir. Maka ibu seperti ini dalam kategori ini, dia yang sedang hamil atau sedang menyusui dan dia khawatir akan kesehatan bayinya atau janinnya, maka ibu ini tidak berpuasa, diperbolehkan. Namun selepas di bulan Ramadan dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan dan wajib untuk membayar fidyah sejumlah yang telah saya sebutkan tadi. Artinya misalkan dia tidak berpuasa 10 hari selepas bulan Ramadan, selepas Idul Fitri, dia wajib berpuasa selama 10 hari, mengqadha puasa yang dia tinggalkan, plus ditambah membayar fidyah alias menyumbangkan makanan, memberikan makanan sebanyak 1 mud alias 750 gram dikalikan 10 hari. Artinya 7.500 gram, atau disimpelkan saja 10 paket makanan. Bisa berupa makanan yang sudah jadi, bisa yang belum jadi seperti beras dan lain-lain.
Apabila si ibu tadi khawatir akan dirinya sendiri, bukan karena bayinya, bukan karena janinnya, ia menganggap janinnya kuat, ia menganggap bayinya telah kuat, namun dia tidak berpuasa karena sakit-sakitan, karena dia tidak mampu, maka ibu ini hanya wajib membayar qada saja tanpa perlu membayar fidyah. Saya ulangi lagi, untuk ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil ada dua kategori. Kategori pertama, dia khawatir akan kesehatannya sendiri, maka dia hanya mengqada saja atas puasa yang dia tinggalkan. Kategori kedua, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri plus bayinya, atau hanya mengkhawatirkan bayinya saja. Maka ibu yang dalam kategori ini wajib membayar qada dan membayar fidyah sejumlah 1 mud per hari dia tinggalkan puasa. Yang ketiga adalah orang yang terlambat mengqada puasa. Misalkan saya tidak berpuasa pada tahun 2010 dikarenakan saya sakit. Setelah Idul Fitri saya sembuh. Saya punya waktu untuk mengqada puasa saya yang telah saya tinggalkan, taruhlah 10 hari. Ternyata sampai 2011 Ramadan 2011 saya tidak melaksanakan qada. Maka selepas 2011 hutang saya di bulan Ramadan 2010 tetap tidak gugur, tetap harus saya qada, ditambah dengan denda, membayar fidyah, per harinya adalah 1 mud alias 750 gram bahan makanan pokok di negara Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, yakni orang yang meninggal dunia sekiranya dia masih memiliki tanggungan kewajiban mengqada puasa. Jadi misalkan ada ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, sekiranya kita ketahui memiliki tanggungan puasa, atau mungkin dia mewasiatkan langsung, mengatakan langsung kepada kita ahli waris bahwasanya dia masih punya tanggungan qadaan puasa dan belum mampu melaksanakan qadanya, lantas dia kemudian wafat, maka si mayit ini memiliki tanggungan yang wajib dilakukan oleh ahli waris. Ada 2 macam. Yang pertama adalah kita harus berpuasa mengqadhakan si mayit. Jadi misalkan ayah saya telah wafat, beliau punya tanggungan puasa 10 hari, maka saya wajib menggantikan puasa beliau, maka saya wajib melaksanakan qada puasa selama 10 hari untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan oleh ayah saya. Atau kita juga bisa mengganti, mengeluarkan 1 mud makanan yang telah saya sampaikan tadi sejumlah dengan puasa yang dia tinggalkan. Ayah meninggalkan 10 hari, maka kita wajib mengeluarkan 10 mud makanan yang telah berdasarkan dari hitungan qadaan puasa atau puasa yang telah ditinggalkan oleh ayah saya. Hal ini sangat penting bagi kita semuanya. Barangkali ada nenek, kakek, ayah, ibu yang kira-kira masih punya tanggungan puasa. Semoga hal itu tidak menjadikan sebuah pemberat bagi mereka. Hal itu tidak menjadi sebuah hal yang menghalangi nikmat kubur dinikmati oleh mereka. Maka perlu kita hitung berapa banyak qadaan yang telah dimiliki, lantas kita wajibkan diri kita untuk melaksanakan qada-qadanya, lantas kita wajibkan diri kita untuk melaksanakan fidyah-fidyahnya. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.